Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran e-learning mata pelajaran seni budaya kelas 8. Ibu berharap semoga kalian semua tetap semangat ya. Dan kalian tetap mengikuti protokol kesehatan karena kita masih dalam kondisi pandemi. Yang harus kalian lakukan adalah menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Pada pertemuan ketiga, materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang teknik dan prosedur menggambar model dengan berbagai bahan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, biasakan terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku, dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki pemahaman, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu ingatkan kembali ya. Jangan lupa kalian absen terlebih dahulu ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai. Nah, di dalam proses pembelajaran, Ibu berharap tujuan pembelajarannya setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat yang pertama mengidentifikasi gambar-gambar yang menggunakan model. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan unsur, prinsip, dan teknik dalam menggambar model. Yang ketiga, diharapkan juga kalian dapat menggambar model dengan memperhatikan unsur, prinsip, teknik, dan media. Dan yang terakhir, diharapkan juga kalian dapat mempresentasikan karya-karya yang dikerjakan. Baik, kita mulai dulu dengan teknik menggambar model. Ada yang tahu apa definisi dari teknik menggambar model itu? Baik, Ibu jelaskan ya anak-anak. Teknik menggambar model ini merupakan cara yang dilakukan dalam menggambar model. Di sini terdapat berbagai macam cara atau teknik dalam menggambar model tergantung media yang digunakan. Teknik menggambar model menurut media yang digunakan antara lain: 1. Menggambar dengan menggunakan media pensil, arang, pensil warna, dan krayon. Kita mulai dulu dengan teknik arsir. Teknik arsir adalah pengulangan garis secara acak dan saling menyilang dengan tujuan untuk menentukan gelap terang suatu objek gambar sehingga tampak memiliki kesan ruang atau kedalaman. Teknik arsir ini biasanya dilakukan dengan menggunakan media pensil dan arang. Di dalam teknik arsir ada bermacam-macam anak-anak. Yuk kita lihat apa saja teknik yang digunakannya. Yang pertama ada teknik arsiran satu arah. Teknik arsiran adalah teknik dasar dalam
mengarsir. Teknik ini dilakukan dengan cara membuat goresan pensil secara sejajar dan beruntung. Semakin padat dan tebal goresan garis arsiran, akan semakin gelap dan tegas. Dan untuk mendapatkan arsiran yang bagus, maka kalian gunakan pensil tipe B. Ada yang tahu pensilnya apa saja? Ada pensil 2B, ada pensil 4B, sampai pensil 9B. Yang berikutnya, ada teknik arsiran silang. Ya, teknik arsiran silang ini merupakan salah satu teknik dalam membuat arsiran dengan cara menggoreskan pensil secara menyilang. Untuk mendapatkan goresan yang tebal atau tegas, arsiran dilakukan dengan cara menggores goresan sejajar satu arah dan garis yang menyilang dengan cara ditumpuk hingga intensitas goresan semakin tebal dan gelap. Yang ketiga, coba yang ketiga ada yang tahu? Ada teknik arsiran searah kontur, merupakan teknik arsir yang dilakukan dengan membuat goresan mengikuti kontur atau garis bidang yang ingin diarsir. Teknik arsiran ini biasanya dipakai dalam menggunakan figur apa saja yang ada di alam, anak-anak. Ada figur manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang keempat ada teknik arsiran coretan bebas. Ini merupakan salah satu teknik arsir yang dilakukan dengan cara membuat goresan bebas. Goresan arsir dengan teknik ini tidak berupa garis lurus, anak-anak, tetapi dalam bentuk garis acak dengan intensitas menurut hasil yang dikehendaki. Yang kelima, ada teknik arsiran titik. Ya, ini merupakan teknik arsir yang dilakukan dengan cara membuat titik-titik. Seperti teknik apa ya? Masih ada yang ingat tidak? Ada teknik pointillisme. Pada teknik melukis, semakin tebal dan rapat titik-titik yang dibuat, maka semakin gelap dan tegas arsiran yang dihasilkan. Yang keenam, ini yang terakhir ya anak-anak, tekniknya ada teknik arsiran melingkar ya. Ini merupakan teknik arsiran yang dilakukan dengan cara membuat goresan lingkaran spiral kecil-kecil yang kemudian disusun secara beruntun ya. Untuk mendapatkan kesan gelap dan tebal, maka dilakukan dengan membuat goresan spiral atau lingkaran secara tegas dan berulang-ulang. Apabila ingin mendapatkan arsiran tipis, goresan spiral lebih diperhalus dan tipis ya. Nah, anak-anak, ada teknik pointillis di sini. Teknik pointillis ini adalah suatu teknik menggambar dengan cara membuat rangkaian titik-titik sebanyak-banyaknya, kemudian disusun menjadi suatu objek gambar atau untuk memberikan kesan gelap terang pada gambar. Teknik pointillis ini menggunakan apa saja anak-anak? Pensil warna, spidol maupun krayon. Ya, berikutnya ada teknik dusel. Ada yang tahu teknik dusel? Tekniknya dengan cara diapakan? Dengan cara menggoreskan pensil secara horizontal pada kertas. Kemudian digosok dengan kapas atau jari telunjuk sehingga arah goresan tidak kelihatan ya. Yang kedua, ada yang menggambar dengan menggunakan cat. Ya. Apa saja tekniknya? Ada teknik transparan atau disebut juga teknik akuarel. Ada teknik akuarel ya. Teknik ini teknik menggambar dengan cat air yang dilakukan dengan sapuan warna tipis atau tebal anak-anak. Tipis atau transparan. Semakin banyak campuran air pada cat air,
maka hasil sapuan warnanya semakin transparan ya. Kemudian ada teknik plakat. Teknik plakat ini teknik menggambar dengan media cat dengan sapuan warna. Tadi kan tipis. Kalau teknik plakat lawannya tipis berarti tebal dan tegas ya, sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Teknik ini biasanya dilakukan dengan media cat poster atau cat akrilik. Kemudian ada teknik pointilis ya. Teknik pointilis berarti dengan cara membuat gambar dengan rangkaian titik-titik yang disusun menjadi suatu objek gambar. Dan berikutnya ada teknik blok. Tahu teknik blok? Teknik blok ini dengan cara menutup bidang gambar dengan satu warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya saja atau siluet. Teknik ini biasanya dilakukan dengan media apa, anak-anak? Media cat poster atau tinta bak. Baik anak-anak, dari pembelajaran kali ini kita dapat simpulkan bahwa dalam menggambar model ada beberapa teknik dan prosedurnya. Ya, yang pertama ada menggambar dengan media pensil arang, pensil warna dan krayon, yaitu menggunakan teknik apa saja anak-anak? Ada macam-macam ya teknik arsirnya. Ada teknik arsiran satu arah, teknik arsiran silang, ada teknik arsiran searah kontur, ada teknik arsiran coretan bebas, ada teknik arsiran titik, ada juga teknik arsiran melingkar. Nah, berikutnya ada teknik pointilis. Masih ingat tadi teknik pointilis itu apa? Menggambar dengan cara membuat rangkaian titik-titik sebanyak-banyaknya, kemudian disusun menjadi suatu objek gambar sehingga memberikan kesan gelap terang pada gambar. Yang ketiga ada teknik dusel. Teknik dusel ini menggambar dengan cara diapakan anak-anak? Digoreskan pensil secara horizontal pada kertas, kemudian digosok dengan kapas atau jari telunjuk sehingga arah goresannya tidak kelihatan. Yang kedua, menggambar dengan media cat. Nah, kalau menggunakan media cat tadi Ibu sudah jelaskan. Ayo, teknik yang digunakan apa saja? Ada teknik transparan ya, atau disebut juga teknik akuarel. Kemudian ada teknik plakat. Ayo, apalagi anak-anak? Selain teknik akuarel dan teknik plakat, masih ada lagi teknik pointilis ya, teknik blok ya. Itu kalau kita gunakan dengan menggunakan cat air. Oh ya anak-anak, jangan lupa ya kerjakan soal latihannya di e-learning. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang pembuatan gambar model dengan berbagai bahan dan teknik berdasarkan pengamatan. Nah, sebelum Ibu tutup materi kali ini, yuk kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.